Halo semuanya, selamat datang di channel Rob dan di sini kita akan belajar mengenai AI. Ya, kayak waktu itu aku bilang, kita akan belajar tentang AI dan ya. Bang, ini emang edukasi enggak? Ini bukan edukasi ini. Cuma memo. Maka aku bisa belajar AI atau enggak misalkan kalian menganggap ini bagus ya ikuti aja, kalau misalkan enggak ya udah. Gitu aja. Ini bukan edukasi sih sebenarnya, cuma memo aja kalau aku gabut. Ini aku rekaman pas puasa dan ya tentu aja jam begini orang-orang rame. Ya pasti anjir rekaman siang capek. Kita lanjut ya. AI AI itu nama lainnya itu adalah artificial intelligence, itu aja ya kan, namanya itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kita tahu AI itu kan ada kayak Gemini, Gemini, Grok, dan semacamnya. Itu AI. Itu AI. AI yang nggak nampak itu apa? AI yang nggak nampak itu misalkan kayak translator ataupun AI seperti image recognition atau semacam itu. Itu termasuk AI di sini. Nah, AI itu dibuat dengan matematika dan juga self improvement data. Itu menurutku lah ya, menurutku. Kalau misalkan bang aku S1, aku S2, aku S3, ini aku belajar otodidak, itu salah, sorry. Dan kayaknya emang salah. ini dalam sudut pandang gue aja. Jadi AI itu pakai matematika dan self improvement. Matematika itu kayak apa ya, semuanya pasti pakai matematika. Jadi kalau misalkan lo bilang matematika ya bener-bener aja gitu. Terus self improvement itu apa? Self improvement itu apa namanya, sistem untuk memperbaiki diri sendiri gitu. Jadi ada correction error. Bang, correction error itu apa? Jadi intinya lu salah, nah itu nanti dibenerin. Nah itu namanya self improvement. Itu yang bisa dipakai dalam AI. Nah, bedanya mungkin kalian bertanya-tanya, bedanya AI, ML, terus ada DL itu apa gitu kan. AI itu makanya self improvement. Dia itu belajar dari dengan mengubah dan memperbaiki pemahaman terhadap data. Jadi misalnya lo punya banyak data ya kan, data yang gede nih gitu kan, data yang gede, terus tiba-tiba lo itu apa namanya, ingin belajar. Nah, pembelajarannya ini biasanya pakai error correlation. Error correlation itu apa? Intinya lo salah ya dibenerin, ini kayak gitu. AI itu bentuknya kayak gitu. Nah, bedanya ML itu apa? ML itu bedanya algoritma berdasarkan jawaban dari sebuah prediksi. Jadi gini, kan kalau misalkan kita itu coding ataupun kalian itu mungkin nggak usah coding, kalian itu disuruh milih lah. Dan disuruh milih misalkan kalian mau misal contoh aja. Contoh contohnya itu misal kalian mau makan mie mie atau ayam gitu kan, mie atau ayam itu kan jawabannya cuma dua doang kan. Nah, ML ya, ML machine learning itu biasanya pakai statistik. Lo ngasih data misalnya, oh aku ingin aku mungkin biasanya makan mie ayam atau semacamnya itu karena kurang sehat, misalkan kurang kurang sehat kurang sehat, mau makan berkuah dan semacamnya. Jangan kalau misalkan lo pengen ayam itu ketika ya pengen aja gitu ya, pengen aja gitu, dan semacamnya. Bang, itu sebenarnya kayak gitu ya, ini cuma perbedaan aja, sebenarnya sesat juga sih ini. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi
Kalau misalnya AI itu ada perbaikan error, kalau ML ini nggak ada. Jadi misalnya dia udah memprediksi gitu kan, udah memprediksi, oh kalau lu suka makan kuah, lu suka berkuah-kuah sekarang, terus lu sakit, jadi otomatis lu disuruh milih mie gitu daripada ayam kayak gitu. Lu bang kan AI juga kayak itu betul, tapi ada kelemahan di ML. ML biasanya dia tuh nggak bawa bobotnya lagi itu, jadi di sini akan dilanjutin ya, maksudnya akan dijelasin pembeda utamanya. Terus ada satu lagi nih, yaitu DL Deep Learning. Biasanya dikatakan, oh Deep Learning itu adalah model subset, artinya lebih dalam daripada ML. Betul, jadi betul. Karena beberapa orang, beberapa informasi atau pengetahuan yang aku baca ya, AI itu sebenarnya cuma barber. Isinya itu ML sama sama DL gitu. Nah, DL itu apa? DL itu biasanya udah mulai pakai neural network. Nanti aku jelasin neural network. Neural network itu kurang lebihnya pakai stagnation. Apa itu stagnation? Tolol ya aku ya. Ngajarin orang yang aduh, orang yang masih ini pakai bahasa tolol ya. Bentar ya. Oke. Oke. DL itu pakai neural network. Kalian nggak usah mikir neural network apa. Intinya, intinya dia dia pakai error dan apa namanya lapisan data lanjut. Apa itu lapisan data lanjut? Kita buat skenario nya. Jadi untuk buat AI dan macamnya itu pertama itu bisa diinput. Lo nggak mungkin bisa apapun kalau misalnya lo input. Terus habis itu pembersihan, cleaning, dibersihin. Terus habis itu apa scaling atau tafsir. Jadi lo harus tafsirin data itu ke agar bisa dibaca sama rumus matematika. Habis itu, nah ini mulai masuk ke ML warper biasanya. Tapi nanti aja lah. Lapisan pertama itu biasanya lapisan, aduh, linear. Lapisan linear, terus non linear, terus habis itu, nah habis linear dan linear ini nanti masuk ke NN, jenis NN tertentu atau algoritma khusus. Yang ini NN ini biasanya disebut sorry kalau di L aja lah, namanya biar kalian nggak bingung. Nah linear terus masuk ke DL itu deep learning, jadi algoritma yang memperdalam, aku baca literaturnya sih bukannya untuk memperdalam pengetahuan ya, memperdalam pengetahuan saja. Layer normalization, layer norm, terus habis itu ini kan udah ya diproses lagi, ini boleh diproses lagi, diulangi lagi, tapi biasanya bentuknya kayak gini. Terus layer output atau tafsir balik. Nah, kenapa ini penting layer output atau tafsir balik? Kenapa kok dari layer norm enggak, kok harus pakai layer output, ini harus ditafsir kan ini udah ditafsir ya, ini ditafsir secara otomatis lah ya, outputmu itu harus ditafsir lagi gitu. Terus habis itu baru masuk ke error and optimizer, habis itu baru ke backpropagation itu sebenarnya correction. Nah backpropagation ini sebenarnya correction kemana, ke arah sini. Tadi semua ini semua itu nanti diperbaiki. Secara simpel bentuknya kayak gini. Nah ML
Kalau ML biasanya itu dari sini input scaling tafsir linear ini biasanya itu sampai sini, ya kan. Dia tuh biasanya nggak ada apa di alarm ini biasanya tidak ada gitu, berarti langsung output. Kalau salah, iya sorry, nggak belajar ML, nggak belajar ML terlalu dalam kan soalnya apa. Nah, DL bedanya apa sama ini kan AI, ini AI yang gini, terus DL nya biasanya itu sampai sini. Ya ini juga sebenarnya ML sih. Nah, DL itu adalah bagian ini nih. DL itu nanti ada berupa kayak RNN, LSTM, attention, RNN, CNN. Nah, mereka ini adalah keluarga daripada DL. Makanya di sini kan jenisnya DL kan, karena lebih daripada satu jenis. Bang, itu apa? Nanti diterangin. Udah, kita lanjut dulu aja. Nah, di sini kalian paham kan? Kalau misalkan kenapa AI itu paling atas atau disebut dengan warper, karena dia itu udah komplit dari input, cleaning sampai perbaikannya itu ada. Nah, kenapa ML itu di bawahnya? Karena ML ini sebagiannya dari ini, ya kan? Dia kan sebagian kan. Nah, kenapa di L ini dianggap bagian daripada ML gitu kan? Mungkin kalian bertanya itu. Kalau kalau subset ya karena lanjutannya. Gitu. Nah, lihat ini dia lanjutan daripada ML. Dia tuh bisa sampai sini biasanya. Sisanya itu biasanya bedanya di L. Gitu. Kenapa kalau ada subset ada ini ya? Karena bedanya di ini. Mereka itu saling warping gitu loh. Ini udah punya ya ML, sisanya itu punya DL. Tuh. Biasanya big propagation tuh ada atau enggak gitu, tergantung dia, tapi biasanya ada deh. Soalnya di L itu nggak akan bisa jalan kalau nggak ada big propagation atau perbaikan. Aku nyebutnya correction aja, nyebutnya itu correction itu aja nanti ada macam-macam. Terus AI sama ML dan DL itu sama-sama prediksi, kita udah bilang ya, tapi ML itu bisa dibilang nggak bagus untuk prediksi. Kenapa kok nggak bagus? Ya karena dia itu nggak ada perbaikan. Dia itu nggak ada big progression atau correction ini. Tuh, dia nggak bisa memperbaiki. Kalau misalkan dia salah itu nggak bisa diperbaiki pakai hitungan. Jadi dia itu harus diperbaiki secara manual gitu ya. Kayak gimana bang? Ini kayak gimana ya? Aduh, jangan sekarang ini kayak gitu. Jadi ML itu one shot. Oh, kasih tahu. Kok kasih tahu salah satu jenis ML ya. Jenis ML biasanya itu yang mungkin kalian pernah dengar ML linear itu anggapnya kayak gini. X kali W tambah D. Ini linear. Non linear itu banyak lagi. Itu ada yang misalkan aku nyebutin yang salah satu ini max maksimum 0, x. Ini x atau y, aku lupa, kayaknya x deh harusnya. Linear max 0, x gitu. Nanti aku kasih tahu gimana bentuknya. Terus DL bentuknya gimana bang? DL itu sebenarnya hampir kayak linear. Nah, DL itu ada ini ya. DL, aku yang notice itu selalu ada tipe input sama tipe output. Aku kasih tahu jenis RNN kan ya. RNN untuk tipe apa namanya? Untuk RNN dia itu hampir mirip kayak linear. Yaitu W kali H deh. Benar, X kali W
tambah X dikali H tambah B, ini untuk input. Terus untuk output ya, output itu kalau nggak salah cuma W dikali H tambah B. Seperti itu. Itu untuk tipe H. Ini untuk input, ini untuk output. Itu apa bang? Contoh doang. Terus itu untuk prediksi. Emang biasanya itu untuk sekali jalan gitu loh. Ya itu biasanya untuk penggunaan kita udah ngomong itu. Terus emang engine-nya ini kayak gitulah ya, ini yang gue jelasin tadi. Ini yang kecil namanya. Terus kalau misalkan mau belajar AI terus macamnya itu tolong ya, nanti jangan terlalu termakan sama omongan gradient, parameter, neuron, model 1B, 7B, multimodal, image, dan semacamnya. Kenapa? Kalau kalian nggak benar rumusnya tolol. udah itu intinya. Oh kalian kan dengar ya suara ini tadi. Hehehe. Jadi intinya kayak gitu. Jadi kalau kalian ngoding atau semacamnya belajar AI lo tolong jangan ini terlebih dahulu, boleh belajar tapi itu nanti itu nanti kalian belum tahu misalnya emang lo paham enggak. udah jawab ya enggak, makanya kita harus belajar dari awal. Nah ini rumus-rumusnya kita nggak usah ngomongin lagi, mau udah dijelasin di atas lagi itu kan. Ini nggak usah terlebih dahulu, dihapus aja. Oke, kita belum belajar tentang AI, kita harus tahu nih. Baru tanya, pertama apa? Input. Ini aku jelasin sekarang mau nanti ya. Lihat dulu berapa menit. Wah, udah 17 menit guys. Nanti aja. Bikin selanjutnya aja. Makasih. Ini dulu. Mentahan dulu deh. Masih mentahan dulu aja. Bang, emang lo gak ada masalah? Enggak, masalah ya aja. Pertama itu input kan. Kita nggak usah terlalu ini dulu. Nah, coba di AI tadi dulu. AI tahap pertama itu ada input. Ya kan? Kita harus belajar apa? Untuk pada input. Loh, kok nggak hitungan gitu kan? Nah, kamu main hitungan silakan. Jadi silakan aku tanya balik deh ini aja. Kenapa kalau nggak hitungan ini dong nggak? X kali W plus B, ya kan? Oh, kita ngomongnya gitu. Makanya X-nya apa? X-nya input, W-nya berat, B-nya bias. Pertanyaan balik. X kalau misalnya dia input, yang berubah apa? Berubah semua tafsir. Oke, itu kalau misalkan lo udah paham. Kalau misalkan lo nggak paham, X itu dari mana? Nah, makanya kalau jauh kita belum nggak paham input itu apa, bingung. Karena dari rumusnya juga udah jelas. X kali W, berarti itu nanti dia. Berarti itu nanti. Kita udah dijelasin kan, kalau ada info di cleaning, di scaling, baru ada linear. Ini aja belum selesai, mau masuk ke rumus. Rumus untuk masuk ke X nih, untuk masuk ke X lagi kalian harus masuk ke 3 lapisan ini terlebih dahulu. Inputnya juga dulu di cleaning terus ditafsir. Input aja ya, kasih tahu. Input itu ada tipe input itu ada tipe data mentah dan data berarti tapi ini kenapa kok ada kayak gini, karena misalnya ada mentah itu biasanya orang terstruktur. Dan kalau ada berarti ini ada harga udah disesuaikan, sama tujuan penggunaan. Tuh, kenapa ada kayak gitu? Gitu kan. Aku kasih tahu. Input mentah nih. Input mentah. Bro, halo, sorry. Anjir, bentar. Videonya mati. Enggak suka aku.
Bentar ya. Anjir, kenapa tiba-tiba videonya mati? Bentar, namanya kok mati deh. Kenapa nih? Kenapa nih? Kok aku nggak suka ya? Oh, tabrakan aja. Bentar. Eh, ada yang mau X dulu. Bentar ya, aku pause dulu nih. Bentar, shortcut pause mana? Halo ya, oke, udah ya bisa ya. Anjir, kamu tahu terputus aja. Itu ada short key-nya. Short key-nya kepencet aja. Ah, guys, enggak kepencet ya. Oke, tadi yang saya mana? Oke, simbol. Misalkan aku buat simbol ya. Simbolnya kayak gini. Minus plus sama bentuknya kayak gini. Oke. Terus oh ya, dari gini kan perbesar per ini. Terus satunya itu angka dari mana? Dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini angka, kenapa kok nggak ada 11? Nggak usah. Kenapa nggak ada 11? Karena nanti multiplier udah punya 1 sampai 0, itu udah mewakili semua angka nantinya sampai triliunan, gobiliun, dan semacamnya. Itu nanti kan cuma ngulang-ngulang ini doang kan, cuma ngulang-ngulang si angka doang kan. Nah, kamu bisa bentuknya kayak gini, buat tabel, terus ngasih tahu, oh ini simbol, ini angka, kayak gitu. Bentuknya gini bener atau enggak? Bener. Kalau bentuknya gini, bener. Tapi usually beberapa orang itu bener itu langsung ngirim ini semua ke modelnya. Mereka nggak usah pakai ini semua, nggak usah pakai simbol-simbol dan angka-angka ini, dan masih anjing ini langsung ngirim ya ini. Bener atau enggak? Oh, gitu. Gimana apa? Tuh, ini juga benar. Terus kalau gitu yang benar yang mana? Tergantung sama kebutuhan. Kalau apa? Kalau biasanya kalau misal AI itu nanti pakai dua lapisan ini dua lapisan pembelajaran. Satu itu untuk kenal di data, untuk tahu datanya apa, dua itu untuk tahu hukum atau aturan yang berlaku. Ini masih apa? Satu, untuk tahu datanya apa. Jadi semua ini itu nanti dikasih. Lalu yang kedua itu tahu tentang hukum yang berlaku. Hukum itu kayak simbol-simbol dan angka-angka ini. Kayak gitu. Itu biasanya AI itu tadi diajari dua lapisan. Bang emang ada dua. Yang kedua satu. Toh, ini tuh belum komplit. Kalian tahu, ini baru lapisan satu loh. Ini itu baru lapisan satu. Belum lapisan nanti ada namanya ya ini untuk tahu hukum dan aturan yang berlaku. Loh, kenapa nggak diajarin dari satu? Karena kalau lo ajarin dari satu nanti kok kasih tau kenapa kok kita nggak langsung ambil dua layar di sini. Nanti mau kasih tau. Emang iya lu paham enggak? Makanya udah belajar dulu ya. Ini minggu dulu. Oke, ini masalah kalimat ya. AI itu ada dua lapisan, kita udah dipelajari tadi. Nah, ini dari dalam mentah, terus dari digunakan ke data yang berarti kayak gini-ginian. Nah, tapi gimana bang kalau misalnya buat misalnya ini bisa nggak? Bisa, ini bisa sekali. Kenapa kok bisa? Karena algoritmanya nggak peduli bro, lo ngasih data apapun sebenarnya itu nggak peduli. Nah itu yang harusnya ngasih tahu data ini sebenarnya untuk apa gitu. Data ini sebenarnya untuk apa sih gitu. Oh itu dijalankan kayak gitu.
contoh nih, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, terus tiba-tiba kamu bilang 199 tambah 100 itu sama dengan 101. Datanya benar, datanya benar, tapi apakah itu terstruktur? Enggak. 99 plus 100 sama dengan 101 itu dari mana benarnya? Enggak kan? Nah, ini harus diperbaiki. Hasilnya adalah 199 gitu. Terus ini apa? Lu harus ngasih tahu. Ngasih tahu ya gimana? Ngasih tahu berdasarkan ini data apa? Ini data apa? Apakah ini data kunci? Apakah ini data rumah atau apa? Kamu harus ngasih tahu gitu. Terus nanti mungkin kalian tanya, ya nanti ini dong bang. Aku apa namanya? Kalau tabel atau yang udah ada labelnya itu cuma untuk player 2. Enggak juga. Ulangi. Layer 1, layer 2 ini penting. Tapi tambahkan nanti harus pakai yang udah labeling atau enggak itu tergantung sama apa sama tuanmu gitu. Sama yang tampil ya, sama yang tampil itu tergantung sama kebutuhanmu. Biasanya kalaupun kamu itu punya tabel itu tetap bisa dimasukkan. Nantinya yang menentuin aturan-aturannya itu tetap harus kamu kasih tahu ke label. Misal kamu udah bener ya, udah buat kayak begini, terus kamu ngomong kayak gini di kodenya, number plus number sama dengan number plus number plus number dengan number ini aturan yang berlaku biasanya. Terus kamu kasih contoh lain, misal 1 plus 1 sama dengan 2, ini cara yang benar. Terus kamu kasih contoh lain lagi, 3 plus 4 sama dengan 7, ini kayak gini. Nah, ini benar nggak? Benar. Tapi kalau misalkan si A bilang 8 tambah 9 sama dengan 2, betul nggak? Sebenarnya salah. Makanya di layar 2 itu nanti diperbaiki gitu. Juga layar 2 itu nanti ngasih tahu, oh lu salah gitu. Wah ini sorry ya, numbernya harus simbol gitu. Jadi apa number lagi gitu. Nah tapi misal nih AI-nya itu ternyata kamu ngomongnya kayak gini, oh 0 terus tiba-tiba kayak gini terus sama dengan ini terus tiba-tiba plus terus tiba-tiba 8, benar nggak? Kan ini benar, number simbol number ya kan, bener nggak bentuknya kayak gini? Kita kalau misalkan matematika mungkin betul ya, tapi karena kita itu maunya number plus number sama dengan number, maka ini dianggapnya salah gitu. Makanya dianggap salah, makanya nanti benda ini simbol angka dan semacamnya kamu harus membuat data baru, data yang mengimplementasikan simbol dan angka tuh. Biasanya kayak gitu, simbol dan angka. Aku nggak paham bang maksudnya apa. Jadi intinya gini, si AI lu lempar semua data ini, ya kan, lu lempar semua data mentah atau data-data yang udah terstruktur, bukan data mentah sih, data yang udah terstruktur, udah bener gitu kan, udah bener bentuknya, udah bener isiannya, lu ajarin ke dia, oke, dia udah bener lah bisa pertama. Terus pemeriksaan kedua, lu harus buat tabel atau bisa disebut juga dengan apa namanya label. Terus lu ajar ini number simbol. Nanti biasanya tidak semua simbol itu dianggap benar kan. Makanya tadi kalau lu harus ngajarin di sini apa aja bentuk simbol yang benar, apa aja bentuk yang salah. Tuh nanti masuk ke layar 2. Tuh jadi nggak boleh langsung layar pertama itu boleh nggak sih? Kayaknya boleh ya, cuma agak lebih ribet gitu. Itu bentuk daripada input ya.
Bentuknya tadi kita bilang data sama data yang bersyukur atau berarti gitu. Nah, setelah itu masuk ke cleaning, ya kan. Jadi kita akan masuk ke cleaning. Tapi untuk saat ini sampai sini dulu aja, yaitu pembahasan tentang import, yaitu import terstruktur dan tidak terstruktur. Mungkin kalian ada tambahan lagi, mungkin oh bentuknya kalau misalkan gambar gimana, misalkan nih kamu punya gambar ya kucing sama anjing, benar nih dua-duanya kucing sama anjing, lu udah pisahin kan nggak, kamu nggak bisa bilang maaf ya, kamu itu nggak bisa lempar semua data ini ke AI-nya, terus kayak disuruh dia itu disuruh mikir mana anjing mana kucing, dia nggak paham gitu. Makanya dia kamu itu harus bentuknya kayak gini, yaitu ngasih tahu oh ini kucing, oh ini anjing, datanya A sampai Z, jadinya A sampai Z kayak gitu. Itu nanti biasanya dia baru bisa paham. Tapi kalau misalkan bentuknya misalnya kamu pengen generalising ya, maaf ya, generalising tuh pakai bahasa yang terlalu rumit. Kamu pengen nggak mau terlalu ini, nggak mau terlalu kamu nggak tahu batas mana sih label-labelnya misalkan kayak gitu. Kamu bisa aja, yang penting isinya benar, kamu lempar ke mesinnya, dia kan akan ngolahan, akan menganalisis pola-polanya, terus baru di lapisan kedua itu diperbaiki gitu. Loh, yang gambar kucing sama anjing itu nggak diperbaiki, tetap harus diperbaiki kalau misalkan kamu pengen akurasinya lebih baik. Tapi kalau misalkan enggak gimana? Ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan nanti hasilnya itu kalau udah bagus, menurutmu itu udah bagus, nggak usah di lapisan kedua itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan pengen lebih bagus, harus dikasih lapisan kedua. Apakah semuanya perlu lapisan kedua? Jawabannya enggak ya, udah jelasin intinya. Terus input-input jenis-jenisnya apa? Input-input udah jelasin ya, dia itu bisa gambar, bisa suara, bisa apa namanya, bisa teks dan seterusnya. Loh, kok gambar sama ini kok nggak kamu kasih gitu kan, misalkan kalian bilang gitu, nanti itu akan di bagian tafsir sekalian aja, karena kalau misalkan kamu jelasinnya input sampai scaling sampai kayak cleaning itu agak-agak ini ya, agak-agak gimana ya, agak-agak susah gitu. Mending langsung ke tafsir aja, nanti dijelasin tafsir. Kurang lebihnya kayak gitu, dan terima kasih semuanya udah nonton, dan bye bye, have a nice day, dan selamat Ramadan karena ini rekamannya pas puasa ya. Dan bye bye, love you all.